Shalom, selamat sore, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan, senang sekali ketemu dengan Anda sekalian. Sebab tadi baru saja saya 1:30 tiba dari Pangkalan Bun, karena saya kemarin ada KKR Mujizat di Pangkalan Bun, di Kalimantan Tengah. Nanti saya akan saksikan beberapa mujizat yang terjadi di Pangkalan Bun. Saya percaya juga malam hari di tempat ini juga terjadi mujizat, amin. Senang sekali setiap pelayan Tuhan pakai kostum, ya, kostum adat daripada Nusantara, daripada Republik Indonesia. Baik, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya khotbah tentang menjadi hamba kebenaran. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, singkat saja. Roma 6 ayat yang ke-15 sampai 23. Ya, saya akan bantu menjelaskan kepada saudara bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Saya jelaskan dulu ayat yang ke-15. Saudara, dosa dalam bahasa aslinya menggunakan kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak tepat sasaran. Seperti orang kalau pakai panah, saudara, dia lihat di depan ada targetnya, hamartia itu harusnya sampai di tengah tapi dia melenceng. Nah, manusia hidupnya melenceng. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Sehingga manusia jatuh dalam dosa, upah dosa ialah maut. Di situ dikatakan bahwa karena kita hidup dikasih karunia, ya, apakah kita sekali-sekali mau berbuat dosa? Saya perlu menjelaskan tentang yang namanya kasih karunia dan anugerah, saudara. Kasih karunia dan anugerah itu bukan membuat saudara seenaknya berdosa. Jadi hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita jangan seenaknya kita berbuat dosa. Justru dengan kasih anugerah membuat kita bisa menang atas dosa. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita tahu namanya anugerah, saudara kalau mau melakukan dosa, saudara akan mikir 2 kali. Oh, saya sudah ditebus oleh Yesus, saya tidak mau melakukan dosa. Dan saya berdoa setiap Jumat Yestoya, engkau hidup dalam pertobatan, engkau hidup dalam kekudusan. Karena kita orang percaya kita perlu hidup di dalam kekudusan, kita perlu hidup dalam pertobatan. Nah sekarang saudara, hamba dosa, ya, dalam bahasa aslinya menggunakan doulos ter hamatias. Doulos itu artinya budak dalam bahasa aslinya, hamartias artinya dosa. Jadi ketika manusia belum ditebus oleh Yesus, mereka menjadi hamba dosa. Mereka terikat dengan dosa. Saya mau tanya, lebih mudah melakukan yang baik atau yang jahat? Yang jahat. Melakukan yang baik susah, saudara. Karena memang natur manusia pada dasarnya adalah dosa. Tapi bersyukur hari ini karena kita ada di kemerdekaan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dalam nama Yesus. Nah kita lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara, saya mau katakan ini realita, melakukan dosa itu sepertinya nikmat, tapi membawa kepada kebinasaan. Bahkan orang rela untuk melakukan dosa dengan membayar. Contohnya, beli film pornografi itu bayar, saudara, tapi dosa. Membeli benda-benda terlarang, benda-benda yang mengikat, benda-benda dosa itu bayar, saudara. Dunia malam itu juga bayar, saudara. Aneh ya, orang rela bayar demi dosa. Tapi hari ini kita mau jadi hamba kebenaran, amin. Ayat yang selanjutnya, yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya sudah menjadi hamba kebenaran. Berarti kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kebenaran. Saya sangat rindu setiap hari kehidupan kita harus terus berjuang supaya tidak jatuh di dalam dosa karena kita adalah hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, ada yang namanya kudus, ada yang namanya suci. Bedanya apa, saudara? Kudus itu adalah sifat Allah. Kalau suci itu adalah satu tindakan supaya menjadi suci. Nah bedanya apa ya?
Kudus itu hanya bisa kita peroleh kalau Allah itu menguduskan kita. Kalau suci itu adalah tindakan kita untuk kita menjadi suci. Contohnya dengan kita minta ampun kepada Tuhan, dengan kita hidup dalam pertobatan, nah itu suci, saudara. Nah kudus itu cara kita dikuduskan dengan Allah tinggal di dalam hidup kita. Itu perbedaan kudus dan suci, saudara. Jadi dalam konteks ini saudara, kalau Anda menjadi hamba kebenaran, itu karena Allah tinggal dan menguduskan saudara dan saya. Jadi kekudusan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Kalau suci itu tindakan saudara. Kalau kudus itu perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa selalu kita sampaikan untuk harus ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita senantiasa hidup dalam kekudusan. Yang mau katakan amin. Ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Saudara, ketika Roh Allah yang kudus itu tinggal di dalam kita, maka kita dituntun kehidupan kita. Kalau saudara mau melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang najis, maka Allah akan menolong kita, menyertai kita supaya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang najis. Tapi kalau kita tidak mau hidup di dalam Roh Allah, ya sebab itu mudah sekali untuk kita jatuh, mudah sekali untuk kita najis dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Roh Allah itu tinggal, maka kita akan dituntun dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan senantiasa mengulangi kepada saudara, pentingnya untuk hidup di dalam Yesus dan pentingnya untuk hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan menuntun kita ke dalam setiap jalan kebenaran, saudara. Saya percaya bahwa setiap kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Sepakat dengan saya? Pasti, saudara. Entah bersama dengan masalah, ketemu dengan masalah, atau membuat masalah, kan begitu, saudara. Tapi pasti, ya, pasti ada. Namun Roh Kudus ini yang akan menguatkan kita, menguduskan kita, sehingga kita senantiasa bisa hidup di dalam jalan yang Tuhan tetapkan dalam setiap kita. Suatu kali ada seorang istri, saudara, dia melihat suaminya sedih, ya, sedih, murung gitu ya. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat suamiku sedang sedih, Tuhan. Sepertinya ada beban yang berat. Tolong Tuhan, angkatlah bebannya supaya dia tidak sedih. Hilangkan bebannya supaya dia tidak sedih. Amin. Dia yang hilang, saudara. Ternyata beban suaminya dia, saudara ya. Tapi saya percaya di tempat ini suami istri rukun. Amin. Haleluya ya. Saya percaya itu. Karena masalah pasti ada. Kita hidup pasti ada masalah. Tapi dengan menjadi hamba kebenaran, saya percaya Tuhan akan menguatkan setiap kita. Suatu kali ada seorang duda, saudara, ditinggal oleh istrinya, meninggal. Seorang worship leader, saudara ya, pemimpin pujian. Waduh, masalah. Gimana ditinggal yang dicinta, gimana, saudara? Terus akhirnya harus pelayanan, gak fokus dia, nyanyinya salah. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Bingung perkara rondo, saudara. Ya, tapi saya percaya hari ini kalau kita menjadi hamba kebenaran, Anda akan terus diberi kekuatan. Amin. Saya sangat percaya. Jadi itu ya saudara, saya ulangi lagi. Bedanya kudus, kekudusan, dan kesucian. Kekudusan itu adalah sesuatu yang saudara tidak bisa gapai. Karena itu Allah yang bekerja. Tetapi kesucian adalah tindakan yang kita bisa lakukan untuk kita itu bisa keluar dari dosa. Artinya begini, saudara. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara sedang keluar dalam dosa. Nah, kekudusan ini yang akan menghampiri Anda sehingga Anda dimerdekakan dan jadi hamba kebenaran. Saya kasih perbedaan singkat saja. Bagaimana hamba dosa dan bagaimana hamba kebenaran. Hamba dosa itu satu. Saya kasih 3K ya. Malam hari ini saya khotbah singkat saja supaya saudara
bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingat 3 poin ini. 3K, ya K yang pertama, hamba dosa bicara kenajisan. Kalau kita hidup masih suka najis, masih suka hal-hal yang duniawi, masih suka hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan, nah itu berarti hamba dosa, saudara. Kenajisan 1. K yang kedua, kutukan. Kalau kita di luar dari Tuhan, maka mudah sekali ada yang namanya kutukan. Kutukan itu begini, rasanya hidup kok susah terus, susah gak bicara materi ya, gelisah terus. Diajak ngomong nangis terus, gak diajak ngomong ya nangis juga bingung, diajak ngomong nangis gak diajak ngomong nangis. Bisa jadi karena ikatan dan kutukan dosa. K yang terakhir, keterikatan. Atau bahasa lainnya, kecanduan. Kalau kita masih jadi hamba dosa, pasti terikat. Terikat dengan apapun itu, hal duniawi ya. Suka mancing ikan misalnya, mancing terus kadang-kadang juga mancing masalah, enggak ya. Mancing ikan, acara keluarga, oh gak bisa ini mesti dapat mujair ini, mancing terus. Anaknya sakit, ini mesti mancing mujair, istrinya sakit mancing mujair gitu. Akhirnya dia sakit, ya wis yang nolong biar mujair gitu saudara. Terikat. Itu hamba dosa, tapi saya tutup dengan hamba kebenaran. Kalau hamba kebenaran 1, kekudusan. Kalau kita dalam hamba kebenaran, jadi hamba kebenaran, maka kita akan hidup dalam kekudusan. Nanti orang yang bisa melihat, orang yang bisa merasakan bahwa kita hidup dalam kekudusan. Saya kasih contoh, bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita melangkah saja, gak harus pendeta saudara ya, saudara yang jemaat Tuhan, saudara yang adalah pelayan Tuhan, saudara jalan gitu, orang bisa ngerasakan, kok aku kok damai kalau dekat orang ini ya. Kok aku merasakan nyaman ya dekat orang ini, karena ada Allah yang kudus yang bersama-sama dengan dia. Saudara, saya kasih parameter yang mudah ya, kalau saudara kumpul sama orang, rasanya kok, kok orang ini kok boncek no, itu bisa jadi parameter. Tapi kalau saudara kumpul kok aku kok seneng ya, kok ada rasa damai, nah itu kekudusan. Yang kedua, ada kuasa saudara. Menjadi hamba kebenaran saudara, begini, saya harus realistis hari ini. Hari ini banyak permasalahan-permasalahan baik ekonomi, non-ekonomi, banyak masalah. Kemarin saya bersyukur saudara, saya mendampingi seseorang yang terkena hutang saudara. Hutangnya 200 juta saudara. Saya berkata, uang saya terbatas, saya tidak bisa bantu nalangi, uang saya terbatas. Tapi saya kenal satu pribadi yang tidak terbatas, namanya Yesus Kristus. Dan dia bisa menolong, dan puji Tuhan dalam beberapa bulan terakhir. Utang yang 200 juta ini saudara, saya dapat kabar, dia berkabar, pastor puji Tuhan, utang yang 200 juta sekarang tinggal berapa juta sudah mau lunas. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, saudara menghadapi masalah, saudara enggak gentar. Saya mau bilang kita pasti menghadapi masalah, siapapun kita, termasuk saya. Tapi kalau kita jadi hamba kebenaran, saudara punya kuasa untuk bisa menang. Katakan menang, katakan merdeka. Maka saya percaya kalau engkau jadi hamba kebenaran, apapun pergumulan saudara, seperti firman Tuhan katakan, engkau akan dikuduskan dan engkau menjadi hamba kebenaran, maka ada kemenangan buat saudara dan saya. Jadi K yang kedua, hamba kebenaran, kuasa. Ingat ya, hamba dosa saya ulangi sedikit. Kenajisan, kutukan, keterikatan. Tapi kalau hamba kebenaran, kekudusan, kuasa, dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan ini yang akan membuat saudara hidup tenang. Hari ini banyak orang stres, harus saya katakan. Banyak orang lari ke psikiater, banyak orang lari ke psikolog, banyak orang pakai obat supaya tenang. Tapi kalau saudara di dalam Yesus menjadi hamba kebenaran, maka saudara akan mengalami kebebasan, bisa tenang tanpa obat tenang, bisa tenang tanpa penenang, karena ada Yesus yang bersama dengan saudara dan saya. Saya katakan amin. Saya tutup dengan kesaksian saudara. Saya mendoakan seseorang bernama Rian Okta. Rian Okta ini dari Kalimantan Tengah, dekat dengan kota Sampit saudara. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya?
2024, Rian Okta usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor HP dan alamat saya sensor karena privasi. Penyakit dan masalah gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit 2020, besok kami berangkat dari Kalimantan Tengah mau tatap muka. Ini kejadian tahun lalu, saudara. Jadi orang ini mengalami masalah, singkatnya kemasukan oleh kuasa gelap, sehingga menjadi bisu dan sulit bicara, komunikasi, enggak komunikasi. Dan setiap jam 6 malam dia akan manifestasi, dia bisa pukul tembok, dia bisa cekik orang tuanya, saudara. Nah saya kasih klasifikasinya. Kalau itu adalah kuasa gelap, ketika dia pukul tembok, tangannya enggak patah, tangannya enggak luka, saudara. Kalau itu kuasa gelap ya. Kalau itu psikis, self-harm, melukai diri sendiri. Kalau itu mukul tembok, saudara, maka yang terjadi tangannya bisa patah dan bisa luka. Nah kasusnya Rian ini, dia pukul tembok, temboknya yang retak, saudara. Padahal itu bata, sekuat apa itu, saudara. Lalu dia datang ke Malang, kita boleh lihat fotonya. Nah saudara lihat yang paling pojok ini. Ya, dia seperti terikat. Saudara lihat, sekilas aja udah tahu kira-kira gimana orangnya. Diajak omong gak nyambung, diajak bicara gak nyaut, saudara. Tapi puji syukur kepada Tuhan, hamba dosa yang terikat. Jam 6 malam, saya doakan dari jam 12 sampai jam 6, jadi 6 jam, saudara. Saya doakan jam 6 malam dan terjadi kemerdekaan, kebebasan. Kita lihat fotonya, sudah mulai bisa jempol, saudara. Lanjut, orang tuanya namanya Pak Kemiadi berkata, Shalom Pastor Yoel, puji Tuhan kami sudah sampai Kalimantan. Terima kasih doanya, Rian sudah sembuh dalam nama Yesus. Lanjut lagi. November sudah bisa nonton bola, saudara kalau lihat muka wajahnya sudah berubah. Desember sudah bisa Natalan, mukanya sudah berbeda. Kemarin Agustus foto bersama dengan dosen, ya, dan pesan dari Rian masuk. Selanjutnya dia kirim dari Facebook. Terima kasih Pastor Yoel atas doanya untuk Rian di Malang kemarin. Saya sudah sembuh dari gangguan jiwa atas pertolongan Tuhan Yesus. Sekarang saya kuliah jurusan musik gereja, ngambil musik keyboard dan gitaris. Selamat berjumpa di Malang, yang akan datang Shalom dari Rian di Palangkaraya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya masih percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan jiwa yang terikat dengan kuasa gelap. Rian adalah contohnya. 4 tahun dia tidak bisa kuliah karena ini penyakit ini 4 tahun. Keterikatan ini 4 tahun. Keterikatan menjadi hamba dosa ini 4 tahun, saudara. Tapi ketika Yesus hadir, hari ini dia sudah kuliah di Palangkaraya, saudara, di Kalimantan Tengah. Dan saya percaya hari ini, mungkin ada saudara yang terikat. Saya mau kenalkan ada Yesus yang bisa memberi kebebasan dan kemerdekaan itu. Ada lagi seseorang saya tidak bisa menyebut namanya. Dia juga terikat dengan kuasa gelap. Tetapi apa yang terjadi kita lihat, boleh lihat PowerPoint-nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya Pastor, berapa minggu ini saya didoakan dan akhirnya hari ini saya memutuskan dibaptis untuk lahir baru. Puji Tuhan setelah dibaptis happy banget, sukacita yang rasanya belum pernah rasakan selama ini. Seperti semangat yang berapi-api. Rasanya saya sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa beribadah kembali setelah ada hampir 2 tahun tidak pergi gereja. Kalau saya pikir-pikir enggak sia-sia khotbahnya Pastor Yoel lihat FYP di TikTok. Nah ini saudara, mungkin saya yakin ada saudara yang follow TikTok saya, terima kasih. Kalau tidak follow tapi pasti minimal sekali FYP, video saya di Anda. Mari kita pakai TikTok kita untuk ngabarkan Injil. Jangan kalau memang cocok, dan memang ger, nah itu ya. Ya ger. Tapi pakai TikTok kita untuk kita, ya Damian gernya 1 boleh lah, sisanya firman gitu loh. Tapi yang garger terus ya. Saya pakai TikTok saya untuk kabarkan Injil dan dia melihat selama 5 bulan, belakangan lewat terus di beranda TikTok, awalnya sempat risih karena yang lewat tentang kuasa gelap semua, tapi lama-lama mulai terberkati sama khotbahnya. Akhirnya bulan Juli kemarin saya lihat TikTok Pastor Yoel, Gereja Yestoya, saya cari di Google, ternyata di Malang, akhirnya saya datang bulan lalu jam 3 sore dan sempat nyasar dan sampai hari ini puji Tuhan saya bisa ke gereja dan hidup saya dibebaskan. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang ini menjadi hamba, dosa terikat, tetapi ketika kenal Yesus, dikuduskan, dia juga sudah menyerahkan diri dibaptis, dan saya bersyukur sekali saudara, saya percaya bahwa setiap kita menjadi hamba-hamba kebenaran, amin. Kesaksian selanjutnya, saya di Pangkalan Bun, ada seorang ibu yang kakinya sakit, lututnya gak bisa ditekuk, tapi puji Tuhan, tepat kemarin malam,
dia mengalami kesembuhan. Kita lihat kaki yang sakit yang disembuhkan. Saya katakan itu, lakukan itu dengan ibu siapa? Ibu Laura, bagaimana sebelumnya dan dari mana setelah itu Ibu Laura menulis ceritakan? Sakit. Lalu? Coba ibu boleh coba untuk masalah. Coba berdiri. Coba boleh dalam masalah. Sakit ya? Siapa yang menyembuhkan ibu? Menyembuhkan siapa? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, saya Kita boleh kasih tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemarin malam dihadiri sekitar 600 orang dan ada puluhan yang mengalami kesembuhan. Lalu saudara ada juga seorang bapak mengalami stroke, kaki kirinya datang dengan, mohon maaf yang kiri agak sempoyongan saudara, tapi puji Tuhan malam kemarin dia pulang sudah bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat sama-sama stroke yang kembali normal. Pak Paulus, sebelumnya apa yang dialami Pak? Stroke bagian mana Pak? Kiri. Yang kiri. Sekarang yang dirasakan? Coba kita jalan bareng Pak ya Pak. Jalan lebih cepat Pak. Yang sebelah kiri lagi ya? Kirinya stroke ya. Sekarang gimana Pak? Lancar. Siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan. Kasih tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Yesus. Amin, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir ada seorang oma juga yang stroke, datang pakai tongkat dan pulang tanpa tongkat. Kita lihat berjalan kembali tanpa tongkat, stroke berjalan kembali tanpa tongkat. Haleluya. Oma, dengan Oma siapa? Baik. Sorry, Ibu Yomas. Ibu Yomas sebelumnya apa yang dirasakan? Terus barusan tadi jalan apa yang dirasakan? Agak ringan. Siapa yang menyembuhkan? Kita boleh sama-sama jalan teman-teman. Coba jalan pelan. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Sehat dulu ya. Sehat dulu. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemarin malam Tuhan menyatakan mujizat, saya percaya juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan menyatakan mujizat. Yang datang sakit pulang dengan sembuh, amin. Saya percaya. Mari saya undang worship leader dan pemain musik boleh kembali. Saya rindu setiap kita menjadi hamba kebenaran. Dan hidup kita tiga ya, kekudusan, kuasa, dan kebebasan. Kekudusan, kuasa, dan kebebasan. Kekudusan artinya Tuhan yang kudus ada di tengah-tengah kita. Kuasa artinya kita bisa menang atas setiap perkara. Dan bebas artinya kita tidak terbelenggu dengan apapun itu. Kalau ada saudara hari ini yang datang saudara, kalau Anda tidur harus pakai obat penenang, kalau stres harus pakai penenang. Saya rindu berdoa ya dari mimbar, Tuhan pasti berikan damai sejahtera dan kemerdekaan buat engkau. Tuhan pasti berikan pertolongan buat engkau. Tuhan pasti menolong dan menyertai engkau. Dan setiap daripada kita dijadikan hamba yang merdeka, hamba kebenaran. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu malam hari ini saudara,
datang kepada Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan kepada Yesus. Sebelum kita akan nyanyi sebuah lagu, kemarin malam juga ada sebuah kesaksian. Ada satu ibu, dia bukan orang Kristen, jadi bukan orang percaya. Dia datang, diajak oleh keluarganya. Dia sulit bicara saudara awalnya. Lalu dia maju altar call, saya doakan, saya tumpang tangan dengan kuasa nama Yesus. Tiba-tiba dia duduk. Lalu ketika dia duduk, ngomongnya lancar saudara. Selesai ibadah, dia bilang, pastor, sembuh. Saya ajak maju ke depan saudara. Lalu saya berkata, ibu siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Ayo ikuti saya berdoa ya. Saya ajak ibu ini berdoa. Tuhan Yesus. Hari ini, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku percaya, dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terus saya bilang, ibu, puji Tuhan, surga sudah ibu dapatkan. Saudara, saya rindu hidup setiap kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita jadi hamba kebenaran, kita bisa nolong banyak orang, saudara. Saudara tadi sudah melihat kesaksiannya, ketika saya baca Yan Riang Okta itu, saya nangis saudara. Karena saya tahu, ngelihat betul, keluarganya itu susah gitu, obatnya itu segini loh saudara. Tapi hari ini obat itu sudah tidak diminum lagi. Anak ini sudah kuliah di Palangkaraya saudara. Semua tentang Yesus. Saya cuma alatnya, semua tentang Yesus. Biarlah segala pujian, nyanyian bagi Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita di hari kemerdekaan tepat tanggal 17 Agustus, hidup kita dimerdekakan dalam nama Yesus. Sakit penyakit kita dimerdekakan dalam nama Yesus. Setiap ikatan kita dibebaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, haleluya. Dengan sungguh katakan, nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, haleluya. Pujian bagimu, Rabasyadala Bakarala Bayarala. Oh haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Sambil saudara berdoa, saya beri waktu, kita punya waktu yang cukup lebar untuk berdoa. Secara khusus dari mimbar ini saya mau berdoa, saya tidak tahu siapa engkau orangnya, ini lebih dari satu orang. Engkau tidur harus pakai obat penenang, penahan rasa sakit, penahan untuk mental Anda. Saya mau bilang obat itu gak akan berhenti, dosisnya akan nambah dan Anda akan terus adiksi. Percaya saya gak akan berhenti itu. Tetapi saya mau bilang ada satu pribadi namanya Yesus yang bisa menolong engkau dan mulai malam hari ini engkau tidur gak perlu pakai obat. Bagi engkau mengalami kecemasan yang tadi saya sebut,
Dengan tidur harus pakai obat. Malam nanti, dengarkan apa yang saya katakan dan lakukan apa yang saya katakan. Belajar taat. Sebelum tidur berdoa, baca Alkitab. 1 ayat saja, saya kasih ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Silakan diingat-ingat Yohanes 3 ayat 16. Baca, doa, dan saya percaya engkau akan larut tidur nyenyak tanpa obat. Dan kalau sudah tidur nyenyak tanpa obat, besok berhenti aja obatnya, gak usah diteruskan. Karena kita hamba yang merdeka. Hamba yang terbebas dari segala ikatan. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, bantu saya letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Mulailah beriman dan percaya, tindakan iman. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Juga mau berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang terlilit dengan utang piutang. Bingung harus kemana. Bingung harus berbuat apa. Hambamu percaya Tuhan, mungkin uang hambamu terbatas. Hambamu tidak bisa menolong secara uang, tidak bisa menalangi secara uang. Tapi hambamu kenal Engkau yang tidak terbatas, yang bisa menolong setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, hambamu berdoa, Engkau punya 1000 cara yang dahsyat untuk menolong. Dan hambamu percaya yang datang dengan masalah hutang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang menolong untuk melunasinya. Kami akan mendengar banyak kesaksian, kami akan mendengar banyak cerita pertolongan Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini ada hati-hati yang terluka Tuhan, sehingga masih terikat dengan masa lalu, masih terikat dengan masa lampau, tidak bisa move on. Saat itu Anda mau berdoa Tuhan. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Ada kedamaian di dalam nama Yesus. Ada kemerdekaan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan sudah melakukan mujizat bagi umat-Nya. Engkau Allah yang selalu menolong dan pasti menolong setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, amin. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan syukur segala dinyatakan, amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, amin. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Yang mengalami utang piutang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan yang sedang mengalami beban yang berat, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk.